pendidikan. Ya, ya mungkin kita saya serahkan saja ke Pak Miftah ya. Prolognya mungkin sudah cukup. Yang jelas mahasiswa diharapkan untuk responsif, ya, proaktif dalam perkuliahan. Baik Pak Miftah, saya serahkan kembali ke Pak Dr. Muhammad Miftah. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Samsul Rizal. Sebelumnya saya Pak Miftah sangat terhormat dipercaya sama UNM melalui Pak Samsul Rizal tentunya untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan dan tentunya berkahi manfaati bagi anak didik. Karena saya sendiri backgroundnya itu dari kecil itu dari madrasah, dari pesantren. Artinya di situ diajarkan kepada saya sebaik-baiknya, setinggi-tingginya ilmu itu yang terpenting itu semuanya manfaat dan berkah. Jadi kembali kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Jadi adik-adik semuanya, bersyukurlah kalian diberikan karunia yang tidak semuanya itu dialami oleh semua orang seusia kalian, di mana kalian itu diberi kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Dalam rangka apa? Pasti doa orang tua kalian kelak akan menjadi orang yang berguna. Itu. Jadi berguna bagi Anda, berguna bagi keluarga, bermanfaat bagi sesamanya, dan tentunya menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa, agama, dan seterusnya. Ini yang terpenting yang perlu ditanamkan bagi adik-adik semuanya, bahwa tidak cukup hanya menuntut ilmu di perguruan tinggi kemudian Anda punya gelar, tapi lebih daripada itu harus punya semangat bahwa dengan pendidikan itu Anda yakin, harus punya keyakinan akan merubah masa depan Anda. Yakinlah kepada ayat-ayat langit di mana yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, di mana dengan pendidikan itu akan mengangkat derajat kalian. Yang tentunya niatan ini perlu saya sampaikan di awal, kalau jangan sampai menuntut ilmu itu salah niat, itu berisiko sekali. Hanya sekedar mendapatkan gelar atau sekedar mendapatkan ijazah dan hanya selembar kertas, itu sangat berisiko. Nanti apa yang Anda harapkan setelah lulus itu tidak sesuai harapan, dan itu menjadikan hidup Anda kurang damai, kurang berkah. Ini penting karena akhir-akhir ini banyak persoalan-persoalan yang menjadi perhatian bagi para pembelajar ya, para pencari ilmu. Banyak tantangan-tantangan di luar sana dengan berbarengnya era digitalisasi ini. Jadi persoalan digitalisasi ini bukan hal yang disepelekan dan sangat berpotensi mengganggu karakter bagi adik-adik semuanya. Adik-adik nanti saya sampaikan paparan demi paparan, slide demi slide, yang kami harapkan kekritisan Anda, kemudian sanggahan Anda, klarifikasi Anda, pertanyaan Anda, apa yang menjadi unek-unek dari yang Anda alami. Ini penting kami sampaikan supaya yang menjadi kebutuhan Anda itu apa. Sekali lagi bahwa tidak cukup Anda itu
hanya memahami saja, tapi tidak mampu untuk menjalani. Karena akhir-akhir ini banyak juga yang goyah, statusnya menjadi mahasiswa tapi rapuh dalam mentalnya, rapuh dalam hatinya dan spiritualnya. Kasus-kasus pembunuhan, bunuh diri dan seterusnya itu banyak sekali. Aslinya bukan masalah belajarnya di kuliah, bukan masalah tugasnya di kuliah, tapi persoalan-persoalan yang sepele itu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan masa depan, menghancurkan masa depannya. Dengan salah pergaulan, tidak bisa menempatkan pada lingkungan pendidikannya yang tepat, akhirnya menjadi generasi-generasi yang tidak bisa diharapkan. Ini penting kami sampaikan, makanya bisa curhat kalian itu sampaikan. Ini keprihatinan kita sebagai praktisi. Begitu banyaknya anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, Kemendikbud itu sudah hampir 600 triliun ya setiap tahunnya, lebih dari 20%. Kemudian dari APBD daerah juga ada, dari dana yang lainnya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar, kebijakan-kebijakan regulasi pemerintah juga sudah memadai. Tapi ini pendidikan di Indonesia juga masih menjadi problematika yang tidak bisa menyelesaikan persoalan warga negaranya, tidak bisa mencerdaskan. Nah inilah kompleksitas persoalan pendidikan. Nanti kita akan diskusikan dalam 6 pertemuan ini, yang tentunya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Isu global dalam mega tren dunia 45 seperti ini yang ada dalam slide yang saya sampaikan di sini, nanti bisa disampaikan. Generasi Z seperti kalian yang terlahir di usia sekarang ini menjadi perhatian besar bagi pemangku kepentingan. Usia milenial seperti kalian ini menjadi perhatian terutama pada pendidikan karakternya. Mungkin Anda jauh lebih besar, lebih pandai, lebih cepat gitu ya. Karena sekarang era disrupsi ini, era digitalisasi ini, itu tidak ada orang mengatakan kalian itu bodoh, nggak ada, nggak bisa, nggak ada. Semuanya itu tergantung bagaimana kita ini cepat menerima pesan, cepat menangkap pesan. Jadi pesan-pesan pendek, pesan-pesan medsos itu disikapi dengan bijak, itu cepat sekali memberikan pemahaman kepada kita. Nah ini pentingnya manfaat daripada dunia digitalisasi. Bagaimana, sejauh mana kita akan bisa menerima dan menerapkan medsos itu secara bijak dalam kehidupan kita, gitu ya, dalam mendukung capaian kita memahami sebuah tiap persoalan-persoalan yang ada. Nggak ada kesulitan-kesulitan yang kita mau ketik apa saja, tutorial apa saja keluar di situ, persoalan apa saja kita seperti yang disampaikan oleh Pak Samsuri, semuanya bisa keluar, tinggal kita mau enggak gitu. Kita tinggal mau meluangkan waktu dan mempelajari tidaknya, itu pentingnya. Ini yang jadi nanti dipelajari lagi. Kemudian tantangan-tantangan di era digitalisasi ini, dunia tanpa sekat ya, dari akses satu negara ke negara lain itu hitungannya dalam genggaman kita gitu ya, dalam genggaman kita. Anak-anak muda yang berhasil dengan skillnya, dengan potensi, dengan keterbatasan, dengan yang tidak begitu wah, tapi ternyata bisa diekspor, bisa diketahui oleh negara lain, akhirnya dia bisa laku, bisa mendatangkan penghasilannya. Banyak sekali hal semacam itu yang bisa ditangkap oleh mereka-mereka yang memahami era digitalisasi ini.
tidak hanya mereka malas-malas saja berbaring, kemudian nongkrong. Enggak, mereka itu menggunakan waktunya benar untuk memanfaatkan era digitalisasi itu untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yaitu yang bisa mendukung karirnya, mendukung capaian cita-citanya, mendukung bisnisnya, mendukung apa yang menjadi program kerjanya. Nah, ini penting sekali bagi adik-adik agar hati-hati. Medsos itu seperti hutan belantara, jadi seperti pisau, kalau tidak Anda hati-hati maka akan teriris dan terluka dan fatal akibatnya. Namun ketika itu bisa digunakan pada waktu yang tepat, kemudian bisa digunakan pada penggunaannya yang tepat, tentu memberikan manfaat yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Saya punya pengalaman memiliki karyawan yang waktu itu ikut saya dari belum kuliah, dari lulusan SMK, kemudian ikut saya belum kuliah sampai akhirnya bisa kuliah, kemudian sampai lulus. Dia mempelajari secara otodidak menjadi web design. Kemudian dari situ dia mengembangkan contoh-contoh, kemudian punya rumah sendiri, punya akun sendiri, akhirnya diflurkan. Apa yang terjadi setelah 1 tahun itu, banyak customer-customernya, klien-kliennya yang dari luar negeri. Jadi dia memberikan satu contoh-contoh tampilan itu sudah ada harga dolar, tidak rupiah lagi. Penghasilannya dengan Pak Miftah jauh sekali. Padahal kalau membuat website itu bisa sampai puluhan juta. Dia hanya kerjanya ringan di depan laptop. Inilah yang penting bagi adik-adik semuanya. Jadi jangan asik hanya kuliah kemudian selesai, jangan, harus berimprovisasi. Karena saya mendidik anak buah saya, karyawan-karyawan saya itu alhamdulillah lebih daripada 15 sebelum COVID itu jadi orang semuanya. Ada yang PNS itu lebih dari 9 orang, ada yang mereka swasta banyak sekali, melebihi suksesnya dari Pak Miftah. Ini terjadi benar itu ya. Jadi bisa dilacak. Itu yang ikut Bintara Teknologi di Jogja, saya dulu di Jogja, itu banyak sekali orang-orang UGM, orang UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, berbagai perguruan tinggi swasta, banyak sekali. Mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang pas-pasan, tapi dia itu tidak menyerah. Niatnya tidak mau kembali ke kampung kalau saya tidak sukses gitu. Ya, akhirnya waktu saya juga kaget, waktu itu diundang untuk mendatangi pernikahannya, habis itu selang beberapa hari langsung lari ke Jakarta. Apa itu? Kembali lagi ke perusahaannya Jakarta. Ketika datang ke rumah saya, istilahnya sowan, ngobrol-ngobrol, ternyata itu klien-kliennya itu luar negeri semuanya, luar biasa. Padahal waktu itu benar-benar anak orang nggak punya itu. Kakak adik itu, adiknya malah sudah S2 lagi, sudah diangkat jadi dosen lagi. Itu juga kerjaannya nyambi kayak gitu. Jadi keterampilan apapun yang positif, yang bisa menghasilkan karya dan layak untuk dijual, silakan dilakukan. Inilah tipikal para mahasiswa yang hebat, yang punya masa depan. Jangan berpangku hanya mengikuti perkuliahan saja. Adik-adik mungkin sudah dengar di medsos ya, ada mahasiswa dalam waktu yang berdekatan mereka melakukan aksi bunuh diri, melompat dari tangga, kemudian dan ada yang di kamar kos. Itu karena apa? Posisinya hanya stres, perkaranya kecil, hanya nggak ada hubungannya dengan perkuliahan. Ini penting.
Karena kemarin saya ketemu dengan para profesor, saya kalau ngajar itu nggak butuh detail-detail ndaki-ndaki menyampaikan. Saya ajak mereka itu apa ya, curhat ayo ngomong. Makanya ini adik-adik semuanya silakan curhat ke Pak Miftah, apa yang menjadi unek-unek di luar kuliah tidak apa-apa. Jangan malu-malu, karena mengurangi beban pikiran itu dengan cara menyampaikan. Tidak ada obatnya kecuali kita mau menyampaikan kepada orang yang tepat. Tapi kalau masalah kita disampaikan kepada orang yang tidak tepat, bisa jadi itu menjerumuskan kita. Gitu ya. Jadi ini kasus-kasus yang luar biasa. Kemudian kasus-kasus juga di samping kekerasan, stres, kemudian asusila dan seterusnya, banyak sekali yang ditemukan di era digitalisasi ini. Mereka menonton tayangan, kemudian di situ dia emosinya masih anak, masih labil, tidak bisa meredam, terus-menerus merasai pikirannya, otaknya, kemudian menjadi menjadi akhirnya otaknya teracuni, akhirnya tidak bisa punya akal sehat dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah pentingnya topik kali ini adalah lingkungan pendidikan. Pandai-pandailah mencari lingkungan pendidikan di mana bi'ah atau bahasa Arabnya itu, kalau itu tepat, kalau kita kumpul dengan orang yang pintar, tentunya kita akan terbawa. Kalau kita berkumpul kepada orang nakal, sedangkan kita ini masih dalam posisi masih labil dan belajar, tentu kita akan mudah terpengaruh mereka. Ini para generasi di era kelahiran 1995 sampai 2010 ya, seperti kalian ya, generasi Z. Ini penting sekali. Ini menjadi perhatian karena di sini kesiapan mental ya, itu penting sekali, di mana Anda harus bisa mempersiapkan keseimbangan antara knowledge-nya, emosinya, dan spiritualnya, yang nanti kita akan bahas juga. Pada generasi ini tentunya di mana generasi Z seperti kalian ini generasi yang cerdas, mau menerima perubahan menuju generasi emas. Inilah yang diharapkan. Tantangannya tentu akan lebih berat. Dan tantangan itu adalah harus mempersiapkan kualitasnya, kompeten, dan berdaya saing. Karena di sana lahirlah sebuah teknologi yang canggih, yang melebihi daripada yang bisa menggerakkan semua akses, baik aplikasi, baik sistem, baik teknologi, yang kecerdasannya melebihi daripada rata-rata manusia. Namanya artificial intelligence. Manusia robot akan hadir, di mana Anda ketika tidak siap, tentunya Anda akan ditinggalkan dan Anda menjadi hanya bisa menonton, tidak menjadi yang bisa dicontoh. Ini untuk calon pendidik, bahwasanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini harus dipahami menjadi acuan bagi para penyelenggara pendidikan, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini yang melandasi adanya
P5 atau profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu tadi, yang tentunya ini menjadi model baru yang dipersiapkan untuk kalian, yang tentunya Anda harus bisa memahami itu, mensikapi itu, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan yang saat ini sangat kegerus dengan arus globalisasi. Ini hasil-hasil penelitian banyak sekali ditemukan terkait dengan keberhasilan seseorang di masyarakat. 80% dipengaruhi kecerdasan emosional, hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Jadi ini yang berbicara hasil penelitian. Jadi kalau Anda belajar hanya mengisi otak Anda, satu hari berapa buku yang Anda masukkan sampai pahami, kemudian Anda hafalkan, tapi tanpa Anda diimbangi dengan kecerdasan emosi, kecerdasan IQ-nya, tentu ini menjadi mudah hilang, mudah tersinggung, hilang semuanya otak. Banyak cara-cara mengembangkannya kecerdasan emosional itu ya, harus mau bersosialisasi dengan lingkungan yang itu berbasis pembelajaran. Mahatma Gandhi memperingatkan tentang salah satu 7 dosa ini, education without character, yaitu pendidikan itu harus berkarakter. Jadi Anda harus menggugah diri Anda sendiri untuk bisa menjadi diri yang memiliki jati diri, tidak suka diloloh seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Samsur Rijal. Dia harus memiliki jati diri sendiri, menemukan sendiri kesadaran sendiri untuk bisa itu secara inquiry, kemudian secara discovery lebih lanjut, kemudian problem solving, itu pembelajaran berbasis masalah PBL, dan lebih lanjut dalam kurikulum Merdeka ini harus PJBL, yaitu project berbasis learning, berbasis proyek. Ini yang digalakkan oleh para guru-guru penggerak yang nantinya Anda perlu persiapkan. Ini nanti banyak sekali penelitian-penelitian pendidikan. Sekali lagi, pendidikan tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya memberikan skill psikomotornya, tapi pendidikan itu memberikan attitude atau nilai. Jadi kalau Anda belajar, tentunya Anda harus mempertimbangkan attitude-nya. Tidak serta-merta Anda pandai tapi tanpa karakter atau akhlak budi pekerti yang baik. Apalah artinya ketika ilmu Anda tinggi namun tidak memiliki akhlak yang baik. Tentu ilmu itu akan seperti angin, lewat begitu saja dan tidak dihargai oleh sesamanya. Ini pertimbangan-pertimbangan dimensi keseimbangan otak itu dalam penelitian ternyata sudah dilakukan. Jadi bila otak ya, neokorteknya dalam arti di sini otak besar, tanpa diiringi perkembangan otak lainnya akan menjadi manusia yang sombong dan hanya mengandalkan logika saja. Inilah pentingnya ada otak besar, otak kiri, otak kecil, itu semuanya memiliki fungsinya. Jadi antara kognitif, afektif, dan psikomotor inilah yang ada di dalam otak kita, yang tentunya ini merespon semua yang kita lihat, yang kita dengar, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai otak ini, telinga ini dirasuki hal-hal yang negatif, yang
menjadi racun otak kecil kita atau mamalia. Ini tentu akan menjadi tidak seimbang. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptanya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi inilah yang menjadikan kita harus bisa bersyukur menjadi manusia, ya, hakikat manusia. Yang sebelumnya mungkin sudah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu pengantar dari saya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan. Ini kita masuk pada topik lingkungan pendidikan. Tanpa ragu-ragu ya, kalau memang ada yang bertanya silahkan saja raise hand atau langsung saja mikrofonnya dibuka supaya tahu. Lingkungan adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kesatuan ruangan dengan semua benda, bersumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Ini menurut regulasi. Namun ketika menurut pakar, yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jadi ada sebuah kata-kata mutiara bahwasanya belajar kapan dan dimanapun berada, gitu ya. Jadi namanya belajar itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari saat lahir, dari gua garbing sebelum kita lahir otomatis ya, itu sudah dibacakan doa-doa, nyanyian, pujian, sholawat dan seterusnya oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Kemudian kita lahir, itu tetap ada pelajaran, yaitu pengenalan tauhid kepada Tuhan dengan ayahnya memberikan adzan, iqomat, itu pengenalan, dan seterusnya sampai pada akhir hayat. Akhir hayat pun ketika di liang kubur juga manusia diadani, diiqomai. Nah ini semuanya ini adalah kewajiban, sudah menjadi suatu rumus kehidupan manusia yang memiliki martabat, yaitu manusia yang tidak meninggalkan belajar atau pendidikan. Inilah pentingnya pendidikan. Adapun lingkungan pendidikan, karena lingkungan pendidikan ini memiliki fungsi membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai pendidikan yang optimal. Apa saja lingkungan pendidikan? Ini sudah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tepatnya pasal 13, di mana di sana ada pendidikan formal, yaitu berupa sekolah, yaitu kuliah, itu yang dikelola oleh anggaran APBN, APBD oleh negara. Kemudian ada pendidikan non formal, yaitu di masyarakat. Kita mengenal adanya pendidikan madrasah, pesantren, yaitu kejar paket A, kejar paket B, C, dan seterusnya, sanggar pendidikan dan seterusnya. Kemudian ada pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga. Lah, apa saja pendidikan yang ditanamkan di sana? Tentunya Anda tahu sendiri ketika Anda belajar di sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, pendidikan diberikan berdasarkan kurikulum yang berlaku, kemudian menggunakan standar pendidikan, kemudian menggunakan komponen-komponen daripada pendidikan. Ada guru, ada materi, ada tujuan, ada alat, ya, ada metode, ada strategi, dan seterusnya. Itu
cakupan-cakupan daripada pendidikan formal. Kemudian pendidikan non formal yang ada di masyarakat. Mungkin Anda sejak kecil atau masih sampai sekarang juga menerima pendidikan-pendidikan lain, organisasi kepemudaan, ikatan remaja masjid, kemudian majelis zikir atau majelis sholawat, pengajian, gitu, atau yang musim di pondok pesantren. Nah, itu pendidikan-pendidikan non formal yang tentunya nilai-nilai pendidikan inilah banyak memberikan kontribusi membentuk karakter kita semuanya. Makanya jangan sampai hanya mau sekolah saja, kuliah saja, tapi mengabaikan pendidikan non formalnya. Itu yang salah. Karena dulu orang tua saya itu justru menekankan madrasahnya, ngajinya dulu, di pesantrennya dulu. Kalau cuman sekolah, kuliah itu gampang, bisa dipelajari. Tapi orang tua yang diharapkan adalah pendidikan moralnya. Kalau anaknya itu berakhlak, itu jujur, disiplin, rapi, positif, tingkah lakunya bagus, itu orang tua akan senang. Itu lebih senang daripada kalian pandai tapi membantah orang tua, mengecewakan orang tua. Itu hanya menyakiti orang tua. Tapi kalau Anda dibarengi dengan pendidikan-pendidikan di luar kuliah, tentunya ini akan membanggakan orang tua kalian sesuai harapan keluarga. Pendidikan keluarga, ayo, aku ingin mau dengar suaranya. Pendidikan keluarga yang diterapkan di lingkungan Anda, bisa dikasih tahu ke kita? Siapa yang mau memberikan contoh? Ayo. Ya, pendidikan keluarga. Saya. Ya, ayo silahkan. Apa yang pernah ditanamkan orang tuamu dalam mendidikmu? Yang pertama itu menghormati orang tua dan kakak. Apalagi sebutin 3. Rajin. Rajin apa? Rajin apa? Membersihkan, misalkan dari hal-hal kecil, dari tempat tidur, terus ruang, terus dapur. Satu lagi apa? Pendidikan keluarga yang kita mengajarkan kita untuk mengenal yang Maha Kuasa juga. Gitu ya. Jadi mengenal Tuhan itu mulainya kan diajarkan dari keluarga, dari orang tua. Ayo, siapa lagi yang mau? Ayo, kesadaran, nggak perlu saya panggil. Saya, Pak, saya. Ya, silahkan. Ini kalau nggak belajar ngomong, kalian nggak bisa ngomong. Tenan itu, nggak bisa ngomong nanti kamu. Polo sekolah ngangoh-ngangoh, nggak bisa ngomong nanti. Ayo, apa pendidikan orang tuamu diterapkan kepada kamu waktu masih kecil sampai sekarang itu seperti apa? Sebutin 3. Oke, yang pertama yang diajarkan orang tua kepada saya itu selalu mengedepankan sopan santun. Mengedepankan sopan santun. Kemudian taat kepada Tuhan dan selalu rendah hati. Rendah hati, ya, salut sekali ini. Bangga ya punya orang tua kayak gitu ya, senang ya mengajarkan kayak gitu. Tutur kata yang baik, sopan, taat ibadah, kan gitu. Ini kan harapan orang tua kan kalian menjadi anak yang solih-solihah. Bener gak? Gitu. Ayo, yang mau nambah lagi. Ayo. Siapa? Orang tua kalian itu mengajarkan apa kepada kalian? Ayo. Siapa yang bicara lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh orang tua saya yang pertama taat beribadah kepada Allah. Yang utama, benar. Kemudian
mengajarkan sopan santun, apalagi kepada orang yang lebih tua. Itu bicara yang baik ya, sikapnya yang sopan. Apalagi. Terus yang terakhir rajin dan juga tidak tepat waktu, tidak ngaret. Disiplin gitu ya, disiplin ya, nggak bangkong gitu ya. Ya, terima kasih. Ini bagus. Ayo, menghargai orang tuamu. Ayo, mau menyampaikan siapa lagi? Masa kamu nggak diajarin orang tua untuk nilai-nilai karakter, budi pekerti? Ayo, siapa yang mau bicara? Silakan. Pak. Ya, silakan. Sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Vincenziani, Pak. Jadi pendidikan karakter yang diberikan keluarga kepada saya, yang pertama tentunya mengenal, yang kedua sikap, sopan santun terhadap sesama, menghormati sesama, terus diajarkan juga bertanggung jawab untuk kepercayaan yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, ini penting kan, berarti kan pembentukan karakter gitu kan ya, menjadi orang yang punya integritas, punya kejujuran kan gitu ya, punya tanggung jawab kan gitu ya. Ini nanti akan membentuk kalian ketika Anda itu hidup dimanapun. Kalian kan nggak tahu saat ini hidup Anda di Makassar, tapi suatu saat kalian, di antara kalian ada hidup di kota besar, ada yang bisa sampai luar negeri. Tapi siapa yang menjadi filter itu semua? Kan pendidikan karakter dari keluarga, kan gitu ya. Itu ya. Kemudian ada masalah enggak pendidikan di keluarga yang mungkin bisa ceritakan? Ayo, siapa yang mau bercerita? Ada yang punya masalah pendidikannya di keluarga? Enggak apa-apa, kita saling curhat, yang mau curhat gitu. Jadi kalau punya masalah di keluarga, silahkan aja diunek-uneknya itu disampaikan. Jangan sampai diendapkan dalam pikiran, kemudian pikirannya nggak muat, akhirnya meledak emosinya. Lah ini yang jadi masalah. Kemudian ada nggak yang diantara kalian di sini yang masih mengaji di pondok, kemudian di guru ngaji, di di surau atau di mana? Ada di antara kalian? Saya di rumah Pak, atau di kos, tidak boleh tinggal ngaji. Ngajinya di kos sendiri bersama teman atau mendatangkan guru ngaji? Di kos sendiri Pak. Gitu. Oh, oke. Berarti dari rumah jauh ya? Ya. Kemudian teman-teman kosnya, lingkungannya juga ada ya? Suka juga ya? Atau sendirian? Atau banyak temannya juga yang mengaji kayak gitu di lingkungan kosnya? Sendirian saja. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, harus menciptakan. Kalau tidak ada berarti harus menciptakan mulai dari diri kita sendiri, dari yang kecil. Nanti lama-lama itu menjadi dakwah kalian, menjadi ajakan dan jadi pahala buat kamu kan gitu ya. Itu jadi mulailah yang kecil, yang sederhana, tapi yang penting istiqomah, konsisten. Ada lagi yang selain kuliah ini, di luar kuliah ada yang melakukan aktivitas pendidikan apa coba? Ada nggak ini pendidikan formalnya? Mungkin ada yang ikut pelatihan, ada yang ikut keterampilan lain, ada yang ikut majelis taklim, pengajian, atau apa? Ada di antara kalian selain daripada kuliah? Kesibukan kalian itu apa sih selain kuliah? Ayo coba, ayo bicara. Cuman di rumah Pak. Di rumah? Waduh, di rumah bantu orang tua enggak nih? Bantu Pak, bantu. Gitu. Aktivitasnya di rumah, oke. Tapi selain kuliah di rumah
Terus apalagi dengan masyarakat ini apa? Keterlibatannya dengan masyarakat. Putri. Ayo Putri. Apa Putri? Jarang keluar rumah, Pak. Oh, jarang keluar rumah. Oh ya. Ya, itu harus mau berbaur ya dengan tetangga kiri kanan. Karena nanti di luar sana Putri, di luar sana itu beragam orang karakternya. Ya toh? Beragam budayanya, kebiasaannya, karakternya, berbagai macam. Ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan ada yang jelek. Tapi kalau Putri tidak belajar bersosialisasi, itu calon guru ini kompetensinya harus pandai bersosialisasi loh, adik-adik semuanya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Apa yang bisa kalian tahu dari Undang-Undang Nomor 14 2005? 4 kompetensi yang harus dimiliki guru apa saja, yang bisa sebutin? Ada yang tahu? Harus punya kompetensi pedagogik. Oke lah, pedagogik seperti ini kalian. Anda belajar di kuliah, Anda dikasih materi oleh dosen, itu ilmu mata kuliah yang lengkap. Itu Anda menguasai sebagai syarat untuk memperoleh kompetensi pedagogik. Selebihnya Anda harus memiliki kompetensi kepribadian. Ini yang penting. Kalau Anda tidak memiliki jati diri, kepribadian berkarakter, suka belajar, itu punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, tentu siswa kalian akan lari semuanya. Anda tidak disukai oleh siswa-siswa kalian. Ini lah, kompetensi kepribadian ini harus diciptakan, yaitu pada lingkungan pendidikan, lingkungan yang baik, supaya Anda memiliki kepribadian yang baik, punya teman yang baik, gitu. Kemudian ngumpul dengan yang baik-baik, yang mendukung untuk pendidikan. Ini menjadi bekal kalian untuk menjadi orang yang baik. Selanjutnya adalah kompetensi akademik. Dituntut oleh kalian untuk menguasai bahan-bahan mata pelajaran yang akan kalian ajarkan. Jadi sebelum Anda mengajar, Anda harus bisa dulu, harus menguasai materi, harus bisa menguasai siswa. Jadi kemampuannya harus benar-benar ini diperhitungkan. Jangan sampai tidak memiliki penguasaan materi Anda mengajar. Ini berisiko nanti menyesatkan atau mendangkalkan pengetahuan daripada siswanya. Yang terakhir, kompetensi oleh guru itu apa? Kompetensi profesional. Anda memiliki profesi sebagai tenaga pendidik atau guru. Dengan sendirinya Anda harus bisa mengembangkan potensi diri. Seperti ini, Anda di era digitalisasi, Anda harus mau belajar bagaimana bisa membuat bahan ajar yang berbasis digital, karena tuntutannya demikian. Begitu juga Anda dituntut harus bisa menyajikan bahan-bahan ajar yang mudah dipahami oleh para siswanya. Anda harus mau belajar secara terus-menerus, tanpa harus menjadi keterpaksaan, karena itu adalah kebutuhan buat Anda menjadi orang profesional. Dengan demikian, keprofesionalan Anda itu tertanam dalam diri untuk menjadi pribadi yang dibutuhkan oleh para siswanya. Gitu. Jadi harus siap secara materi, secara knowledge-nya, secara emosinya, dan secara batinnya. Makanya kalau mengajar itu ya harus tidak cukup dengan akal, tapi juga dengan hati, dengan jiwa, supaya apa yang disampaikan kepada siswa itu nyampe kepada pikiran dan hatinya. Itu semangat yang harus dirawi. Ketika Anda ingin seperti itu, tentunya dalam proses belajar seperti ini Anda harus buktikan dulu, Anda proses dulu dengan baik, supaya nanti ketika Anda menjadi
pendidik yang baik. Paham ya adik-adik ya? Kalau adik-adik tidak mempersiapkan menjadi calon pendidik belajarnya dengan baik, tentunya nanti setelah lulus ya nggak dapat apa-apa, nggak bisa mempersiapkan peserta didik dengan baik. Tuh. Ayo, siapa lagi ya yang mau menyampaikan, yang punya pengalaman pembelajaran selain di kuliah, siapa? Ada di antara kalian? Dari sekian mosok hanya sekolah di rumah, di sekolah di rumah, nggak ada aktivitas lain? Ayo, ini siapa ini? Saya panggil aja ya. Naila Ajeng Maulania. Ya, Pak. Ya, di rumah punya aktivitas apa selain pada kuliah? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Berarti kalau habis kuliah langsung pulang? Iya, Pak. Kalau di rumah ngapain? Biasanya bantu pekerjaan rumah. Bantu orang tua ya? Bantu ibu ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Selain mendapatkan ilmu dari bangku kuliah, dapatnya dari mana belajarnya? Ada tambahan kursus? Ada bimtek? Ada les? Enggak, Pak. Biasanya dari internet gitu. Oke. Ada yang lain dari Apri? Apri gimana Apri ini? Ya, Apri. Bisa bicara Apri. Selain kuliah apa Apri? Mana? Organisasi, Pak. Organisasi apa? Bagus ini. Ada organisasinya UNM yang PMK. Organisasi apa itu? Keagamaan? Organisasi sosial? Olahraga? Atau apa? Organisasi keagamaan, Pak. Oh ya, bagus ini. Karena organisasi keagamaan, apapun agama kalian itu kalau dijalani dengan benar, ditaati dengan benar, akan membentuk karakter. Gitu ya. Membentuk kepribadian Anda yang lebih baik sesuai dengan agama keyakinannya. Itu bagus. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi jangan sampai serta-merta Anda puas belajar hanya di bangku kuliah. Selain itu Anda tidak mendapatkan pendidikan non formalnya, tambahan-tambahan daripada pendidikan. Tidak bisa mencari lingkungan-lingkungan pendidikan. Ini jadi masalah di kemudian hari ketika Anda lulus tidak siap. Itu. Risna Amelia Putri. Mana Risna? Ayo. Apa selain kuliah apa Risna? Ikut kegiatan Pancasila, Pak. Kegiatan? Pak. Apa itu? Kegiatan Pancasila. Oh, Pancasila hebat tuh pendekar. Halo pendekar. Ya gitu. Pendekar itu kan juga membentuk karakter ya. Membentuk karakter, disiplin, berkata jujur, bersikap jujur, teguh, itu mentalnya kuat, dibully dengan teman-temannya itu nggak mempan, itu penting itu. Makanya ini harus sering di-sharing. Nah, ini pengalaman bagus ya. Tuh tadi yang belum punya di rumah hanya bangkong aja, itu habis kuliah bangkong, hanya selonjoran, hanya nonton medsos. Ngapain waktu Anda itu dibuang-buang kayak gitu? Ikuti ini contohnya apa, Amelia Putri, Apri, ini bagus ini contoh-contoh kayak gini. Ikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Farah, ayo Farah Mutia Asri, apa kegiatanmu selain kuliah? Tidak ada, Pak. Udah ada. Lah ngapain kamu di rumah? Tidur. Tidur. Aduh lah, ini masa depan generasi Z kok tidur piye. Ayo kasihan deh yo, nanti kamu itu apa dibutuhkan menjadi emak-emak ya. Iya toh? Emak-emak itu harus hebat ya. Kamu tahu nggak? Ingin memiliki generasi yang hebat itu tergantung maknya loh ya. Kalau maknya hebat, itu anaknya hebat. Tahu nggak? Umun Madrasatul Ula. Gimana?
Jadi ibu itu madrasah pertama dan utama bagi anaknya. Jadi jangan buang-buang waktunya. Ikuti kegiatannya tadi ya, seperti apa itu. Punya di situ ada majelis taklim, ikuti aja. Ada kegiatan Irmas, Ikatan Remaja Masjid, ikuti. Ada apa itu ilmu majelis taklim, diikuti. Kegiatan-kegiatan sosial apa itu diikuti. Itu membentuk karakter kalian ya, parah ya itu. Jadi jangan sampai menjadi generasi cengeng nanti. Kalau di rumah mentalnya siapa yang ngasah? Nggak ada yang ngasah. Harus mau berbenturan ya, berbenturan dengan yang lain. Itu dunia itu keras ya, dunia masyarakat itu keras. Kalian itu harus mendapat terpaan mental yang juga harus dari di luar rumah, bisa menghadapi nggak kenyataan hidup. Gitu. Itu lagi putus sama cowoknya, cengeng, nangis, supaya terus mutung, nggak mau makan, ngambek kemana-mana. Itu tuh mental tolol itu ya. Itu jangan diikuti orang-orang yang tidak bisa membuat menciptakan lingkungan pendidikannya. Ayo ini yang cowok, Dewana kasih Malia nih, aku diceritain aktivitas kamu apa. Ayo selain kamu kuliah, ikut akademi sepak bola. Wah ini atlet ya, jos ini. Itu atlet kan pembinaannya harus disiplin, itu dibentak-bentak pelatih, itu kan biasa, ditendang koncone, jatuh, bangun, lari. Wah itu kan pokoknya itu kan membangun emosi. Itu penting itu ya. Jadi saya sendiri juga dulu tuh suka itu sepak bola, tapi sampai sekarang saya senang tenis meja. Itu lawannya macam-macam, kalah ya stres, itu biasa, itu macam-macam digertak lawan gini-gini, tapi kan mentalnya kuat gitu. Jadi kalau punya hobi kayak gitu diteruskan ya. Itu. Jadi hidup ini harus penuh dengan warna. Jangan satu toh. Kalau kamu nggak punya tempat untuk bereksplorasi, tempat untuk pelampiasan emosi kamu ketika ada masalah bisa meledak, itu risiko. Ayo ceritain lagi nih, Rasmiati punya kebiasaan apa? Dulu ada sih Pak, tapi sekarang di Makassar tidak ada. Maksudnya gimana? Dulu di mana, sekarang di mana? Ceritain toh. Di kampung dulu Pak sering kayak ikut yang sudah sholat maghrib sampai isya. Oh gitu. Kok sekarang di Makassar karena ngekos? Iya Pak. Oh gitu. Oke. Lah ini saran terbaik, masih semester awal, ikuti ya yang UKM kegiatan luar kampus itu ya. Itu kan ada HMI, ada kami, ada PMI, ada macam-macam itulah. Di mana di kampus kalian yang diakui oleh kampus kalian, itu diikuti yang sesuai dengan gerakan atau pemikiran kalian. Ikuti, itu membentuk kecakapan Anda untuk bisa bersosialisasi. Itu merupakan lingkungan pendidikan nyata. Itu pasti Anda akan mendapat benturan-benturan di situ, mentalnya, pikirannya, ada argumennya, omongannya, mesti akan mendapat berbagai macam pengalaman baru di dunia itu. Lebih bisa masuk pada dunia BEM, itu penting supaya pikiran kita ada yang ngontrol. Kalau kita ini bicaranya ngawur, itu bener salah, logika kita ada yang ingatkan dan seterusnya. Itu pembentukan itu ya. Jangan berdiam diri di kos saja. Firmansyah, ayo ceritain ke aku, apa punya pengalaman apa? Kamu dari rumah ngekos atau gimana ini, atau ngelaju PP? Lagi di rumah Pak. Oh berarti dari rumah ke kampus deket ya? Jauh Pak. Loh enggak, biasanya ngekos? Enggak? Tidak Pak. Loh terus berarti perjalanan kuliahnya gimana? Dilaju gitu PP? Kan masih
Ya, ada PT Pak, kalau ada yang offline, tapi rata-rata kan masih online sekarang. Oh gitu, oh gitu. Terus aktivitas kamu di masyarakat apa? Nongkrong di jembatan gitu? Tidak ada, Pak. Atau di Tidak ada, Pak. pinggir jalan gitu? Aktivitasnya apa ini? Aktivitasnya di rumah tok, berdiam diri? Kalau di lingkungan saya Pak, keras, rata-rata keras semua pergaulannya. Gimana? Jadi kadang-kadang juga ada kekhawatiran Pak kalau ikut ke komunitasnya gini. Jadi diam diri di rumah saja Pak. Oh gitu. Ya bagaimanapun. Rata-rata orang kampung kan gitu kan Pak. Kalau yang di kampung rata-rata orang sini Pak. Nah itu kan saya sendiri di Makassar itu sudah beberapa kali ya, memang fenomena nongkrong tempat nongkrong itu banyak sekali gitu ya di pinggir-pinggir gitu. Tapi jangan sampai berdiam diri aja di rumah, nggak apa-apa, sekali-kali keluar. Kan teman SD, SMP, SMA kan masih ada kan, jalin silaturahminya, ngumpul gitu ya. Jangan mentang-mentang kuliah temanmu udah tinggalin, jangan, nanti sombong ya. Nah, gitu. Jadi cari teman itu susah, pertahankan itu temennya ya, dipelihara, dijaga dengan cara silaturahmi, kumpul gitu ya Firman gitu. Jadi jangan berdiam diri di rumah kayak patung di rumah, ngapain gitu, nggak bisa berkembang otaknya sama emosi ya. Biar nggak apa-apa, berbaur itu kan ada yang baik, ada yang jelek dibuang, jangan yang jelek disimpan, yang diambil yang baik-baik aja. Nah toh, karena semua itu hidup di manapun berada, kamu akan menjumpai itu semua. Tapi kalau kamu menghindar, semakin menghindar, mentalmu tidak kuat, nggak bisa. Kamu nanti di lingkungan kerja pun seperti itu, ada yang baik, ada yang tidak. Tapi karena sudah terbiasa, ya jadinya biasa bagaimana mensikapi kan gitu. Jangan ikut-ikutan jelek gitu, diambil yang baik. Ya Wahyuni ayo. Ya Pak. Ayo ceritain ke aku. Apa itu cuman dengerin toh? Kamu punya kegiatan apa, aktivitas apa selain kuliah? Jumat ini mau ikut tahsin Pak. Apa itu? UNM. Apa itu? Tempat ngaji. Bisa diulang? Apa gak jelas saya? Tahsin. Apa itu tahsin? Tempat belajar mengaji. Itu bagus, anak solihah gitu ya. Wahyuni ayu anak solihah gitu ya. Ngaji itu membanggakan orang tuamu loh yo. Nah, itu pelajaran tambahan, lingkungan pendidikan yang harus kamu bisa ciptakan sendiri. Jangan hanya nerima ilmu di kampus perkuliahan saja, tapi kamu bisa mencari yang lain. Itu yang membentuk karakter kamu nanti sampai tua itu. Apalagi ini ngekos dari kampus atau laju? Tidak. PP ya? Di rumah. Dekat dengan kampus ya berarti ya? Oke. Untuk kampus. Ikut remaja masjid enggak? Ikut remaja kampung enggak? Kegiatan-kegiatan? Kegiatan-kegiatan kampung, ada kerja bakti, ada kegiatan apa, itu ikutin ya, biar jangan jadi pemuda yang ini menutup diri terhadap keadaan lingkungan. Jangan sampai ini jadi masalah nanti. Kalau kamu tidak membuka diri, nanti kamu juga bergaul di luar sana setelah lulus sulit, karena sudah tidak bisa menjadi manusia yang ramah. Jadilah manusia yang ramah supaya semuanya itu berkah hidupnya. Gitu. Ya, teruskan ya semangatnya ya. Yang penting konsisten. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, selanjutnya Hilmi Saharudin. Ya Pak. Ya, ceritain ke kita nih apa yang bisa di-share, kegiatanmu apa? Sebelum masuk kuliah Pak, saya pernah ikut kursus bahasa Jerman. Bagus, ini bekal yang sudah dipersiapkan. Memang ini anak-anak Jerman jos ini, membanggakan. Terus gimana? Terus sesudah itu saya sempat mengajar ke adik kelas saya untuk ikut lomba bahasa Jerman. Wah, jos ini, terusin, punya bakat itu. Potensinya itu justru yang seperti itu harus dipraktekkan. Sehebat apapun ilmu yang kamu
peroleh kalau nggak dipraktekkan ya tidak akan punya buah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Artinya ilmu itu seperti pohon, ya, seperti pohon. Kalau diamalkan itu ya seperti pohon yang berbuah, tapi tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Apalah artinya? Ya, itu. Ya, Pak. Ilmu itu semakin diamalkan semakin bertambah, semakin pintar. Jangan malu-malu salah. Harus. Ya, Pak. Pak Miftah gitu. Pak Miftah juga gitu, menyampaikan ilmu itu penting, menyampaikan ilmu itu penting karena itu kewajiban bagi kita, gitu ya. Ketika Anda sudah belajar, pintar, apalagi sambil mengajar, sambil mendidik, mengamalkan ilmunya nggak berkurang. Itu ilmunya nggak berkurang tapi bertambah. Gitu. Teruskan ya, cari-cari model-model yang kayak gitu, yang bagaimana membuat Anda itu lebih pintar, lebih bisa lagi. Nur Fadilah mana Nur Fadilah? Iya, Pak. Yo, bisain ceritain ke kita. Kita santai aja ya, cara belajar kita ya. Biar tahu cara mereka, cara kalian itu menyampaikan sharing pendapatnya. Yo, apa perolehan pendidikan selain pada kuliah ini di pendidikan non formalnya? Ikut tazim, Pak. Oh gitu, ikut ngaji. Ya bagus itu. Ya anak perempuan itu kan madrasatul ula bagi anak-anaknya. Tidak ada bisa melahirkan anak-anak hebat kecuali orang ibunya itu hebat. Ibu yang hebat yaitu ibu yang taat agama, yang ngerti agama dan taat agama. Itu penting diteruskan ya. Itu. Tapi kalau belajar agama jangan 1-2 ustadz saja, cari ustadz-ustadz sana-sana pikirannya biar terbuka gitu ya, karena zaman-zaman sekarang itu menganggap dirinya paling benar, kemudian mengkafir-kafirkan orang yang lain, mensyirikan orang lain itu, kemudian membid'ahkan orang lain, amalan mereka salah, itu berisiko. Nah, makanya cari guru-guru yang benar, yang luas ya. Itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu tidak menyalahi norma-norma masyarakat, budaya-budaya bangsa, menjunjung tinggi kearifan lokal juga, kemudian tidak bertentangan dengan aturan-aturan negara. Orang itu berbeda pendapat, berbeda menafsiri dalil, silahkan, tapi jangan menganggap paling benar sendiri. Karena surga itu kan bukan milik manusia. Surga itu milik Allah, milik Tuhan. Jadi hak prerogatifnya Tuhan. Kita hanya menjadi wasilah atau menjadi perantara ilmu itu untuk kita bisa masuk surga. Nah, itu pelajari ilmu yang dalam. Man aradad dunya bil ilmi, wa man aradal akhirah bil ilmi, wa man aradahuma bil ilmi. Artinya apa, adik-adikku? Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka wajib bagi dia adalah menguasai ilmu, harus berilmu. Kemudian waman aradal akhirah bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kehidupan kelak, kehidupan akhiratnya baik, surga, maka dibutuhkan ilmu, itu mengaji ya, mengaji. Nur Fadilah. Kemudian waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang mengharapkan sukses dunia akhirat, maka baginya dibekali dengan ilmu. Gitu Nur Fadilah, bisa dicerna ya. Jadi Anda ingin semuanya sukses dunia akhirat kan, adik-adik semuanya? Harus belajar dengan ilmu yang benar. Mengerti gak? Nah, itu semangatnya yang harus dibangun. Ya. Ini sebelahnya siapa ini? Berdua ini, ada Naila, ada Putri. Ayo ceritain. Nah, kalian kelompok yang kompak. Ayo ceritain ke kita yang sebelahnya itu tadi. Kamu itu selain kuliah ngapain? Di rumah, ayo. Sudah Pak tadi. Oh, sudah? Apa? Iya Pak, apa? Cuma ganti HP tadi, lapis HP Pak. Oh gitu. Oke. Sekarang Hasa Sabina Putri.
Belum ini, Aisyah Sabina Putri. Ayo ceritain. Kegiatan dulu sebelum kuliah, kegiatan saya pernah mengikuti atletik. Atletik? Iya. Hebat no, mental kalian hebat ya. Sip, suka aku. Mental atlet. Atletik ini kan butuh kesabaran banget, keuletan banget itu, ketekunan banget itu kan. Itu membentuk mental loh ya. Itu jangan disia-siakan, diteruskan di Komnasnya. Mudah-mudahan bisa masuk Komnas kan ya bagus. Itu perwakilan apa itu perguruan tingginya ikut atletik kan ya membanggakan alma maternya, membanggakan keluarganya. Ini penting ya, kayak gini loh kegiatan-kegiatan positif kayak gini yang Pak Miftah harapkan. Jangan sampai kalian itu hanya kuliah, apa kuliah tidak didukung dengan kegiatan lain. Kalian mengapa jadi apa? Ini loh, ya penting. Kurnianti mana? Kurnianti sudah menyampaikan belum? Ayo Kurnianti, kegiatanmu apa? Kurnianti ya. Kurnianti, dengar? Kurnianti? Aduh, ini Kurnianti? Gak denger ya suaranya? Rasmiati? Iya Pak, sudah. Oh sudah tadi, ya baik. Ini sudah semuanya. Oke, saya share lagi bahannya. Tuh adik-adik, saya tidak perlu banyak memberikan materi. Nanti materi kalian harus pelajari sendiri, bisa dibaca berulang kali. Yang terpenting Anda bisa mau bercerita pada perkuliahan. Ini yang diharapkan sama Pak Samsul Rijal di penerapan pembelajarannya. Itu. Baik, ini lingkungan pendidikan di sekolah ya. Banyak sekali lingkungan pendidikan yang diciptakan pihak sekolahan. Kalau kalian di kampus, di sana ada banyak fasilitas baik yang berhubungan dengan mata kuliah seperti lab ya toh, laboratorium virtual, kemudian di sana ada perpustakaan, di sana juga ada wahana-wahana tertentu yang mendukung gitu ya. Itu kalau yang olahraga di sana ada sarana prasarana olahraga dan seterusnya yang disediakan oleh para lembaganya. Ini penting dimanfaatkan, jangan sampai itu dibiarkan, dimanfaatkan. Pendidikan di keluarga ini penting sekali ya. Berangkat dari keluarga yang baik, maka kalian akan baik-baik saja. Oleh karenanya patuhi dan senangkan orang tua kalian, maka kalian akan diberikan kemudahan sama yang kuasa. Itu. Jadi bapak ibu kalian itu sudah membesarkan ya, sudah melahirkan, membesarkan, kemudian mendidik dan seterusnya, semuanya dicurahkan untuk kalian supaya Anda itu memiliki manusia yang berkarakter yang sukses itu ya, yang lebih daripada orang tua. Nah, ini pendidikan keluarga. Ketika disuruh orang tua, tanpa disuruh pun harus membantu, kewajiban supaya hidup Anda lebih berkah. Ini penting sekali. Lingkungan pendidikan di masyarakat, jangan acuh terhadap lingkungan ya. Kalian adalah calon-calon pendidik yang tentunya Anda harus bisa mempersiapkan diri untuk memiliki kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial itu penting sekali. Tanpa sosial, Anda acuh terhadap lingkungan, tentu Anda bukan siapa-siapa lagi. Anda tidak memiliki nilai manfaat terhadap lingkungannya. Nah, ini penting sekali. Apapun kegiatan positif di masyarakat diikuti. Jangan berdiam diri, berpangku tangan ya, malas-malasan jangan sampai. Itu berisiko. Nah, ini lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ambil lingkungan kalian yang baik-baik. Yang kurang baik, carilah yang baik. Itu ya. Tapi tetap kita harus bersikap dengan baik. Gitu ya. Terhadap siapapun. Yang baik, yang enggak baik, tetap bersikap baik-baik saja. Agar kita hidupnya lebih baik dan tetap baik. Lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Itu menjadi pertimbangan bagi kita dalam keseimbangan kita dalam memperoleh pembelajaran.
lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat gitu ya. Ini sesuai dengan apa? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pasal 13. Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal itu harus selaras ya. Jangan saja kalian hanya berbangku mengandalkan kuliah Anda, tapi Anda acuh terhadap keluarga dan masyarakat, itu sama saja tidak bisa menjadi bekal yang menjanjikan bagi masa depan kalian. Harus mau bersosial, harus mempertimbangkan keluarga inti, keluarga kecil, keluarga inti, keluarga besar, itu juga menjadi pembenahan akhlak kita, pribadi kita, pola pikir kita, dan seterusnya. Ini terkait dengan teknis ya. Untuk memahami karakteristik didik, yang terpenting bagi kita adalah keteladanan ya, keteladanan. Kalau kita ini sudah tercipta menjadi manusia yang berakhlak, maka yang dibutuhkan oleh siswa itu tidak banyak ngomong, banyak pola enggak. Yang penting itu kita bisa menjadi cermin buat mereka gitu ya. Karena guru itu digugu dan ditiru bahasanya. Guru itu hanya oleh anak-anak itu hanya dilihat, didengar, itu ditiru langsung. Kalau perilaku, omongan kalian, pembicaraan kalian itu baik, itu otomatis anak akan tergerak mengikuti kalian. Itu daripada kalian hanya berceramah kemudian menerangkan yang sedemikian tapi Anda nggak bisa menjadi contoh, menjadi teladan, sama saja mereka akan tidak bisa menjadi siswa-siswa yang handal, yang baik. Ini lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, sekolah, faktor banyak lingkungan. Ini faktor lingkungan, psikologi ini menjadi bagian daripada pemahaman kita terhadap lingkungan pendidikan. Ini kemudian apalagi usia-usia kalian, di usia-usia kalian ini penting sekali untuk bisa ini berempati, bersosial kepada yang lain. Ini untuk terkait dengan pendidikan kepada anak, ini nanti bisa dipelajari ya. Berkiat mengatasi lingkungan bermain anak yang berpengaruh buruk, ini ada beberapa tip gitu. Itu ketika anak berperilaku buruk bagaimana kita memberikan tahapan-tahapan, menasihatinya, kemudian kita sayang gitu ya, kemudian kita memberikan ini menanamkan moralnya. Karena pada hakikatnya seorang guru ya, seorang guru itu harus punya ini dalam hatinya tergerak untuk yang duru ilal ummah bi'ainir rahmah, yaitu melihat semua anaknya itu penuh dengan kasih sayang. Itu penting sekali. Ya, fungsi dari lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Ini fungsinya. Kemudian pendidikan oleh Kiai Haji Dewantoro, atribut pusat pendidikan tadi ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini penting sekali. Untuk menciptakan sebuah kelas secara teknis, kelak ketika Anda menjadi guru, yaitu menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh dengan empati ya. Harus ada aturan tapi tidak marah, tidak emosi, tapi dengan penuh empati atau kasih sayang ya. Yang tadi saya sampaikan, yang duru ilal ummah bi'ainir rahmah, itu tertanam dalam diri. Tidak ada siswa yang bodoh gitu ya, tidak ada siswa yang goblok, gak ada. Siswa itu semuanya sama, memiliki potensinya sendiri-sendiri. Hanya mereka masih dalam proses menuju orang-orang yang berilmu. Bangun komunikasi dengan baik dengan siswa ya. Harus berkomunikasi, siapapun tidak boleh membeda-bedakan. Karena pendidikan itu tidak diskriminatif. Pendidikan itu demokrasi, pendidikan itu harus berkeadilan. Nah,
jujur itu tertuang dalam undang-undang kita. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu pendidikan seperti itu memang yang diatur. Melibatkan siswa dalam membuat aturan. Ayo anak-anak, siapa yang melanggar kita kasih sanksi apa? Ayo anak-anak sebaiknya seperti apa? Oke, ini diajak ngomong. Ini kebiasaan-kebiasaan ini nanti ketika Anda sudah berkeluarga, semua menjadi anggota keluarga harus diajak ngobrol. Jadi tidak boleh otoriter, tidak soleh menang-menang, nggak boleh. Nanti kalau jadi guru killer, anaknya nggak pandai-pandai, hanya takut di depan, tapi setelah itu jadi anak bandel kan gitu ya. Amati dan pahami perilaku siswa, harus memiliki kesabaran mengenali karakter anak-anaknya. Ada yang kemampuannya tinggi, cepat, ada yang lemot, ya gitu. Ada yang nuakal, ada yang penurut, ya, dan seterusnya. Ini harus dikenali, harus dengan kesabaran ya, harus dengan kesabaran sambil didoakan. Ini ya semua itu berkat dari apa? Ridho kalian, kesabaran kalian itu. Jadi anak itu menjadi penurut, anak itu menjadi baik, itu harus sabar. Berikan dukungan siswa dalam belajar, harus disupport ya. Tidak boleh membedakan, disupport, diapresiasi, dibesarkan hatinya, dibesarkan hatinya supaya mereka itu potensinya berkembang. Ini pendidikan yang non lembaga atau non formal banyak sekali tadi saya contohkan. Ada tempat-tempat belajar agama, gitu. Ada seminar, ada kelompok-kelompok belajar, dan seterusnya. Ada PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat, dan seterusnya ini. Ini golden age untuk anak-anak tertentu, di mana usia 4 sampai 6 tahun, ya, itu penting sekali di mereka eksistensinya dari aku. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, itu menjadi kekritisan mereka yang selalu menanyakan dasar-dasar apa sedikit, apa yang dilihat, apa itu, mengapa bisa gitu, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Nah ini menjadi buat bekal buat kalian. Ternyata anak-anak itu karakteristiknya unik-unik. Nah ini harus diidentifikasi. Ini juga bisa bagi guru bisa menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal supaya mereka itu mengenal warisan-warisan budaya leluhur kita, kearifan-kearifan, menjadi bangsa yang ramah, bangsa yang ini guyup rukun, bangsa yang sumeh, yang yang harmonis, itu suka itu. Jadi tidak menjadi bangsa-bangsa yang di luar sana. Bangsa Indonesia itu kaya raya akan budaya, kearifan lokalnya. Inilah yang penting, dan ini menginspirasi kurikulum merdeka ya. Di setiap guru penggerak diminta itu ya, karena istri saya ini juga guru penggerak ya di tingkat satuan pendidikan SMA. Itu juga gitu dituntut untuk bisa menerapkan pembelajaran kearifan lokal. Itu jadi ketika menemukan sebuah ini gotong royong, ayo ikut, nah, itu kemudian ada orang punya hajat, ayo ikut membantu, ada orang punya ini musibah, ikut empati, kemudian yang menjadi kebiasaan budaya di masyarakat kalian itu ikuti. Itu semuanya itu untuk merangkul, kemudian membuat ketentraman, persatuan, kerukunan antar warga. Ini penting sekali gitu ya. Itu bagi guru, kalian calon guru, dalam membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif ya, itu harus memahami bagaimana menata ruang kelas belajar. Itu penting gitu ya. Kalau tata ruangnya nggak sesuai dengan kondisi, otomatis tidak kondusif ya. Artinya tidak kondusif, belajar pun terganggu. Suasana belajar mengajar ini harus terjaga secara kondusif.
bagaimana mengatasi anak-anak yang nakal, yang rame dan seterusnya. Itu semuanya ada trik gitu ya. Silakan, studi kasus banyak sekali. Ketika Anda nanti menjadi pengajar, seperti itu mengalami ini saya harapkan di antara kalian sudah ada yang mengajar, tentu akan mendapatkan seperti itu. Lingkungan luar kelas itu dikenalkan, gitu ya. Jangan sampai hanya di sekolah saja, tapi dikenalkan. Di sana ada museum. Di sekitar sekolahan itu ternyata ada wisata, dengan wisata edukasi dan seterusnya. Itu dipakai, digunakan sarana-sarana kayak gitu. Komunikasi dengan lingkungan sosial, peduli sosial. Dengan warga, ada got yang tersumbat atau apa, sampah-sampah yang berserakan, ya itu bagaimana untuk bisa bersosialisasi mereka, menjadi guru yang menyenangkan. Ini yang sulit, gitu ya. Jadi kalian bagaimana bisa menarik para siswanya itu sangat dirindukan, hangat gitu, bisa menjadi orang tua kedua. Jadi ketika kalian itu ketemu guru, siswa ketemu guru, kok disenengi, menyenangkan, menghangatkan, merindukan, wah itu jadilah guru yang seperti itu. Itu bagaimana? Itu seperti itu, kalian harus punya karakter, punya kesabaran, punya empati, punya hati yang lapang dan seterusnya, punya tutur kata yang baik gitu. Ini membiarkan siswa yang berkreasi, didorong, disupport anak-anak yang kreatif gitu ya. Itu kemudian membuat aturan yang disepakati bersama tadi. Jadi kita masih ada waktu sekitaran ya 1/4 jam, 20 menit. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, masih ada waktu 1/4 20 menit, tadi sudah mulai, belum ada 2 jam. Ya, silakan, apa masalah-masalah yang Anda alami di luar kuliah Anda, silahkan. Ya, ini Pak Samsul lagi ada acara, jadi posisinya. Ya, silakan adik-adik. 14:21. Ya, ada di antara kalian yang sambil mengajar. Selain tadi ada teman kita yang mengajar bahasa Inggris dari Helmi Saharudin. Ada lain yang sambil mengajar, mungkin mengajar mengaji, melatih atau apa, ada? Nah, seperti ini nanti coba kalian di semester 1 harus punya perencanaan, punya angan-angan. Oh iya, saya ingin menerapkan keilmuan saya, bagaimana caranya ya? Gitu. Jadi harus punya keinginan mencari pengalaman baru di luar bangku kuliah. Kalau dulu Pak Miftah itu sukanya belajar, jadi ikut UKM ya, ikut BEM, ikut organisasi eksternal kampus, kemudian organisasi-organisasi lain, kemudian organisasi kedaerahan, kemudian ikut klub, kemudian ikut, karena saya tinggalnya di pesantren, harus bisa membagi waktu. Nah, ini penting. Semuanya ternyata itu setelah pengalaman banyak, semuanya itu membentuk diri kita. Jadi dulu saya itu di pesantren ya. Di pesantren itu sebelum subuh jam 3:30 itu lurah pondoknya atau Pak Kiainya itu bawa pukulan. Semua kamar didor, harus bangun. Kemudian di sana diajak sholat, kemudian sampai habis subuh kita ngaji, habis itu selesai kita mempersiapkan diri kuliah. Nah, seperti itu tuh
sudah kebiasaan. Kita itu menjadi manusia yang adaptif. Era ke depan tidak hanya era 4.0 atau 4.0, tapi era 5.0 ya. Itu posisinya kalian harus bisa menjadi manusia yang berdaya saing, yaitu manusia yang adaptif, yang kompetitif. Dalam kondisi apapun, kalian sudah terbentuk dengan kondisi yang seperti itu. Nah, seperti apa nanti ke depan ketika Anda tidak membiasakan diri dengan berbagai macam waktu untuk bisa itu ada poin-poin nilainya gitu. Begitu juga ketika saya pulang dari kuliah, saya harus ikut organisasi, malamnya ikut diskusi, kemudian sebelumnya maghrib harus sampai pondok ngaji, jam 8 jam 9 baru selesai makan, diskusi lagi, ya gitu, belajarnya malam gitu. Tidur kadang kita nggak mikir kita tidur berapa jam, bisa tidur 3 jam 4 jam 5 jam nggak masalah. Yang penting itu juga kita sehat gitu loh, karena kita menikmati. Nah, adik-adik nggak ada kegiatan, banyak tidur, itu yang sakit hati kita, psikis kita, sama otak kita. Karena otak kita jadinya nggak sehat. Potensi yang harusnya itu digunakan, ini kan adik-adik di potensi sangat produktif. Lah itu digunakan energinya. Energinya wis nggak apa-apa. Ini adik-adik dalam posisi sangat produktif dan memungkinkan untuk menggali waktunya poin demi poin. Bergaul dengan siapapun yang penting itu positif, membentuk karakter, membentuk keilmuan, mendapatkan hikmah, itu dicari. Itu yang saya harapkan dari Pak Miftah. Ketimbang kalian hanya duduk manis kuliah, tapi di situ Anda tidak punya aktivitas selain pada kuliah. Berisiko. Karena nanti ketika Anda di lingkungan kerja, Anda akan berkumpul dengan beragam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Begitu juga ketika kalian di masyarakat, apalagi ada yang punya pendidikan tinggi, ada yang kurang, ada yang sangat kurang sekali. Ada yang status ekonominya tinggi, ada yang sedang, ada yang sangat miskin, dan seterusnya. Nah, seperti ini Anda sudah biasa diterpa dengan kondisi Anda bangun tidur, temannya belum saatnya bangun, Anda bangun tidur tahajud, ya. Kemudian Anda berjamaah, Anda mengaji, Anda belajar, kemudian Anda mencari tempat tertentu untuk menyendiri, mencari inspirasi, belajar. Nah, itu Anda punya guru spiritual, punya teman yang baik untuk saling diskusi, curhat, dan seterusnya. Jadi jangan berpangku di rumah saja. Ini nanti membuat presiden buruk atau menjadi kita ini jati diri kita dipertanyakan. Milikilah mental pribadi sekuat baja, gitu ya. Jadi menjada wajada, harus punya semangat, Kalau tidak punya semangat, ya kalian tidak akan mendapatkan kesuksesan itu. Ya, silakan bagi adik-adik ada masalah. Leni Wanidah ini apa nih? Tadi kok belum pernah bicara aku ya. Ayo, Leni punya apa? Aktivitas apa? Punya masalah apa? Punya perencanaan apa ke depannya? Cita-citanya apa, Leni? Kenapa, Pak? Leni cita-citanya apa? Jadi guru, Pak. Guru ya. Apa yang dipersiapkan Leni ini? Apa yang dipersiapkan Leni untuk menjadi guru sejauh ini? Belajar ya Leni ya. Belajar dengan tekun, kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik, dari dosen satu ke dosen yang lain, dari mata kuliah satu ke mata kuliah yang lain. Tugas-tugas kuliah dikerjakan tepat waktu,
tidak kebut semalam suntuk itu ya, di akhir-akhir menjelang mau kumpul baru ngumpulin. Itu kan penyakit para mahasiswa gitu ya. Nah, itu nanti diupayakan, didesain, dipersiapkan waktunya, diatur waktunya. Jangan sampai Leni Warinda ini membiasakan kebiasaan jelek gitu. Apa yang bisa dilakukan dulu dilakukan. Itu membentuk karakter. Jangan ditunda gitu. Bisa ini waktunya sholat, ya sholat gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Nanti gitu. Itu harus membuat karakter sendiri itu berdisiplin gitu. Leni punya aktivitas apa selain dari kuliah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, ini ngekos apa ini laju PP dari rumah? Di rumah teman. Di rumahnya teman. Oh, oke. Lah ini Leni punya sudah punya identifikasi atau sudah mensurvei atau mengetahui kegiatan-kegiatan kampus, organisasinya apa, kemudian ini ada aktivitas apa di BEM-nya itu sudah tahu ya, kayak gitu. Belum semua ya, coba mulai awal kayak gini perkuliahan di semester 1 cari-cari info itu kayak gitu. Dulu Pak Miftah gitu. Ini ada ekstrakurikuler kayak gini. Ini ada BEM yang ini seperti ini, ada yang BEM untuk keilmuan, ada BEM untuk kiroah, ada BEM untuk olahraga, ada BEM apa, ini kan banyak sekali ya. Ada mapala, pendaki gunung, dan seterusnya, ada pramuka, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang sesuai dengan karakter Leni. Leni mau apa? Organisasi juga gitu. Jadi organisasi cari orang-orangnya yang baik-baik di lingkungan situ. Kalau orangnya baik, pengurusnya baik-baik, seniornya baik-baik, kalian juga akan baik. Ya. Jangan ikut-ikutan, tapi harus punya penilaian pendirian sendiri. Enggak, aku cocok dengan kayak gini. Nah, cari dulu. Kalau sudah sesuai, dengar sana, dengar sini. Jadi tidak hanya satu sumber saja, 1-2 sumber saja, tapi beberapa sumber kamu cerna. Setelah itu, coba deketin. Ya, aku cocok dengan lingkungan. Membuat aku juga semangat untuk belajar, membuat aku berubah, membuat aku lebih termotivasi. Nah, seperti itu Leni. Ya, Leni. Pak Miftah hanya seperti ini. Menyampaikan materi tidak seperti gini-gini itu bisa dipelajari sendiri kok. Kita berkomunikasi aja. Oke, ada yang lain? Yo, siapa? Hasna Sabina Putri mana Hasna ini? Coba Hasna. Ya, sudah Pak. Sudah. Ya, Hasna. Ya. Apa dalam yang sudah dilakukan aktivitasnya apa nih selain dari kuliah tadi? Cuman Pak, kegiatan di rumah. Cuman kegiatan di rumah aja ya. Ini sudah punya informasi terkait selain kuliah di kampus kegiatannya apa saja? Nanti ini di bulan Desember ada kegiatan kepanitiaan. Ya. Ikuti ya Hasna. Kalau nggak gitu nanti kamu nggak dapat pengalaman baru loh ya. Karena Pak, siap. Dunia sana setelah kalian itu lulus itu warnanya banyak. Ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang kuning hijau. Warnanya karakternya orang banyak sekali ya nih. Ya, kalau kalian tidak biasa dengan warna-warna itu, mata kalian akan silau dan kalian tidak bisa berbaur. Padahal dunia kalian di era generasi Z itu dunianya global. Kalian harus bisa mampu bergaul dengan siapapun. Itu terpaan mental, pikiran dan seterusnya itu akan mewarnai semuanya dan kalian akan menjadi manusia yang kuat.
terhadap angin-angin yang menerpa kalian. Itu. Jadi nggak kaget dengan bulian-bulian, dihina, diremehin, diomongin yang nggak enak. Itu kalian bisa mensikapi dengan baik. Ya, jadi ketika disikapi bagaimana harus bersabar, bagaimana bisa membalas, tapi membalasnya itu tidak merendahkan juga, tapi membalasnya dengan prestasi, membalasnya dengan karya, membalasnya dengan kesuksesan. Gitu ini. Jadi orang itu akan tunduk dan menghargaimu itu dengan apa? Karyamu, dengan akhlakmu, dengan kesuksesanmu. Itu tidak dengan emosimu, tidak dengan marahmu, kan gitu. Kalian bukan anak jalanan, tapi kalian adalah anak berpendidikan, yang tentunya menunjukkan dengan cara orang yang berpendidikan, tutur kata yang baik, sikap yang baik, itu. Nah, itu nanti bisa sendirinya akan mengalir. Itu. Ada yang mau menanyakan lagi? Apa? Ayo, mau nyoba bertanya. Ada masalah apa? Aku ingin dengar kalian mau bertanya apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Vicensia. Ya. Tadi saya ada sedikit dengar tentang di dalam pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Yeah. Jadi saya banyak menemukan mungkin bukan diskriminasi, tapi masih banyak guru yang lebih berfokus pada anak-anak yang memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi justru mengabaikan anak-anak yang memiliki kemampuan yang mungkin kurang, Pak. Ya, jadi membuat mereka merasa tertinggal begitu, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Nah, ini penting sekali, ini pertanyaannya bagus, dan ini berdasarkan studi empiris ya, kenyataan di lapangan masih ada guru-guru yang seperti itu ya. Oleh karenanya ketika Anda menjadi calon pendidik ini nanti, jangan yang seperti itu. Anda harus lebih memiliki kompetensi profesional. Anda harus memiliki kompetensi pedagogik, menguasai yaitu kemampuan sebagai guru. Memiliki kompetensi sosial, yaitu merangkul semuanya, siswa-siswa kalian, penuh kehangatan kasih sayang. Kemudian memiliki ini kompetensi kepribadian, seorang guru itu bisa dicontoh, jadi contoh anak-anaknya, dirindukan anak-anaknya, penuh kehangatan, penuh kasih sayangnya. Nah, karenanya ketika guru itu memiliki kompetensi itu, guru itu tidak hanya mendidik loh, tidak hanya mengajar loh ya. Guru itu bisa membimbing, memotivasi, memfasilitasi, mengevaluasi, mendampingi, menjadi teman. Itu guru. Itu sudah ada dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Itu guru kayak gitu yang sebenarnya guru. Makanya guru itu tadi saya sampaikan, yang dulu ilal ummah bi'aini rahmah, guru itu memandang semua muridnya itu penuh dengan kasih sayang. Nggak boleh membeda-bedakan. Diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, itu pendidikan itu ya harus demokratis, jujur, disampaikan itu berkeadilan, itu semua untuk semuanya, tidak boleh beda-bedakan, tidak diskriminatif. Ada yang difabel, disabilitas, itu diwadahi, ditampung dalam sekolahan luar biasa, sekolah inklusi namanya. Itu mereka mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti kita orang-orang yang normal. Itu diatur semuanya dalam undang-undang.
tepatnya undang-undang apa itu pasal 31 ayat 1 sampai 5 itu Undang-Undang Dasar 45, semuanya berhak memperoleh pendidikan. Dan seperti itu, sebagai guru nggak boleh membeda-bedakan, semuanya sama, nggak ada murid bodoh, nggak ada. Semua murid adalah berproses belajarnya. Urusan pandai, urusan bodoh, itu urusan yang kuasa. Itu bisa jadi saat ini pandai, tapi nggak tahu ke depannya. Makanya semuanya berproses ini, berproses. Dan semua orang terlahir dengan bakatnya masing-masing, dengan potensinya, dengan kudrohnya sendiri, dengan takdirnya sendiri-sendiri. Makanya tidak boleh mengingkari seorang guru itu semuanya atas izin Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Mereka terlahirkan dengan keadaannya masing-masing. Dan tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh membeda-bedakannya, karena pada hakikatnya pendidikan yang kemarin disampaikan mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pendidikan itu apa? Segala upaya sadar untuk membangun potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, supaya manusia menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memperoleh derajat yang lebih tinggi. Dengan pendidikan itu, Anda dijanjikan bisa menjadi investasi masa depan. Berguna nanti dalam Anda berkeluarga, dalam mendidik anak Anda, dalam bergaul di masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan Anda, dengan interaksi dengan siapapun, itu kalau dengan pendidikan lebih enak mensikapinya. Beda dengan orang yang tidak berpendidikan, itu semuanya diselesaikan instan dengan emosi. Dengan mulut kotornya, dengan tangannya yang yang kotor dan sempurna. Itu akhirnya ketika orang tidak berpendidikan ya gitu, ngawur ngomongannya, diajak ngobrol gak nyambung. Nah itu orang yang gak pendidikan, kurang sekolah, diajak musyawarah, diajak rapat gak nyambung, isinya cuman emosi, ada masalah gak mau mencari solusi tapi emosi yang duluan. Tidak menggunakan akal, tapi okol. Tuh, ciri beda-bedanya kayak gitu. Makanya seorang pendidik, ya ini harus merangkul semuanya. Harus menjadi guru yang menyenangkan. Menjadi guru yang menarik bagi siswanya, bisa memotivasi siswanya untuk lebih bisa belajar dengan baik. Ya, ada yang lain lagi? Saya sampaikan, tuntaskan dulu ya. Ada cukup, ini tadi Vanessiana Friska. Ya, Pak. Ya, saya sampaikan sebentar lagi. Ini tolong disimak, paling masih 5 menit lagi. Ini bentar. Ini jadi dari pusat pendidikan tadi ada jelaskan oleh Kemendikbud ya, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kemudian ini menjadi sebuah perhatian pendidikan karakter ya. Profil Pancasila, di sana ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Kemudian kebinekaan global. Sampai harus sadar bahwasanya ini sudah arus globalisasi, semua itu kebinekaan, sebuah keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan seterusnya. Bergotong royong, itu kita harus mau berbaur, kreatif, harus pola ya, jangan hanya di rumah saja, harus kreatif. Apa yang bisa Anda lakukan, energi Anda, waktu-waktu Anda, bernalar kritis ya, harus Anda itu menggunakan pikiran Anda untuk menganalisis, bertanya, menemukan masalah, dan mencari solusinya, mandiri ya, harus bisa. Anda itu punya kemandirian menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini menjadi manusia yang tangguh gitu ya. Jadi yang membentuk pendidikan karakter ada etika, literasi, estetika, kinestetik ya, ini yang bisa membangun karakter. Jadi etika tadi ya, etik ya, olah hati melalui tadi siraman rohani, pengajian-pengajian tadi, olah pikir, Anda harus melek terhadap ini
baca ya, ikro bacalah gitu ya, suka membaca, suka mencari pemahaman, menganalisis dan seterusnya. Estetik ya, olah rasa, ini Anda harus ini membangun emosi Anda ya, membangun emosi, kecerdasan emosi Anda, menjadi orang yang sabar dengan aktivitas-aktivitasnya tadi. Kemudian kinestetik olahraga tadi ya, itu bisa membangun karakter kita, ada pencak silat, kemudian ada olahraga sepak bola, semuanya itu melatih kedisiplinan dan karakter kita. Ini yang ketika Anda menjadi guru nanti kelak menerapkan pada siswa-siswanya, mengarahkannya ke sana. Ayo olahraga, ayo mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan organisasi yang bisa melatih emosi Anda, literasi, ayo suka membaca, menyelesaikan persoalan-persoalan, yang mencari problem-problem, mengidentifikasi dan cara menyelesaikannya gimana. Terus etik ini membangun kerohanian Anda dan seterusnya. Kegiatan ini memacu karena Pak Miftah harus menerapkan apa yang menjadi kesibukan Anda. Ini pengembangan ya karakter tadi. Tantangan pendidikan karakter nanti bisa dipelajari sendiri. Yang jelas Anda membentuk karakter tidak mudah, maka carilah aktivitas-aktivitas yang bisa membangkitkan ini kecerdasan emosional Anda, IQ Anda. Tidak IQ saja, tidak hanya otak saja, tapi kecerdasan emosional Anda. Kemudian SQ, spiritual ya, kecerdasan spiritual Anda. Ini antara perilaku, akal, karakter, akhlak, ini sudah ada nasnya semuanya ya. Sudah ada nasnya semuanya. Ketika Anda bisa melakukan aktivitas 3 segi emas ya, 3 segi emas antara akal, hati dan perilaku jadi satu kesatuan, menjadi manusia yang memiliki integritas, maka dia itu akan tangguh gitu ya. Ini proses pembelajaran pada lingkungan-lingkungan pendidikan bisa nanti dipelajari. Kemudian tantangan-tantangan global banyak sekali yang harus Anda persiapkan ya kan. Ini ketika Anda nanti kelak suatu saat itu menjadi pemimpin ing ngarsa sungtulodo, juga mau menjadi ing madya mangun karso, yaitu di tengah juga Anda menjadi stimulan, menjadi pendorong, tuturi handayani, di belakang pun Anda harus bisa mensupport, bisa mensukseskan di balik layar itu. Jadi tidak hanya ingin jadi di depan saja terus ya. Ada saatnya ada regenerasi, Anda harus bisa membangun generasi yang lebih baik lagi. Kemudian Anda di tengah pun itu juga harus bisa membangkitkan, menggerakkan. Di belakang pun Anda terus bisa mensupportnya dengan cara-cara yang Anda punya itu. Jadi inilah pentingnya ya, jangan sampai menjadi manusia yang jelek. Tuh, manusia yang jelek itu apa? Yang dikhawatirkan di depan dia nggak bisa jadi contoh, ditaruh di belakang, di tengah itu ya membuat provokasi, nah itu menjelek-jelekan. Ditaruh di belakang dia menghancurkan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Itu yang seburuk-buruknya manusia itu seperti itu. Kalau bisa ya tadi mengikuti kalau guru itu ya itu tadi harus ingarso sungturodo, Anda itu menjadi contoh yang baik. Setelah menjadi contoh yang baik, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, Anda mampu menciptakan generasi selanjutnya untuk maju ke depan. Giliran Anda di belakang untuk mensupportnya gitu. Jangan terus keenakan di depan terus, jangan. Anda enggak, kalau menjadi orang yang berhasil ya harus menciptakan generasi gitu. Biasanya kalau sudah di depan keenakan, rasa terhormat, lupa diri, lupa waktu kalau Anda sudah tua. Tapi yang penting adalah Anda dikatakan hebat kalau Anda bisa membuat generasi yang lebih hebat daripada Anda. Begitu. Ada pertanyaan?
Ini materinya tadi masih ada, nanti dibaca sendiri yang sudah saya share. Ada satu closing statement, siapa yang mau menyampaikan? Baik, waktunya sepertinya sudah habis ya, Dek ya. Jadi silakan untuk melihatkan ini ya. Tuh, wajahnya. Soalnya aturannya itu minimal kalau terhitung 2 jam di ONM, kalau kurang saya yang kena. Jadi masalahnya itu bukan karena saya mengabaikan waktu, tapi kadang kelupaan screenshotnya. 16.26 sepertinya sudah cukup ya. Baik, mungkin bisa ditampilkan wajahnya semuanya untuk saya screenshot. 3, 2, 1. Saya pindah dulu. Baik, adik-adik semuanya, sampai ketemu di minggu depan. Harapan besar dari Pak Miftah, bahwasanya lingkungan pendidikan Anda bisa jumpai dimanapun berada, dan Anda suatu saat harus bisa menciptakan lingkungan yang berpendidikan, karena Anda terlahir menjadi calon pendidik yang tentunya Anda menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Dan ini harus dipersiapkan waktu-waktu Anda di masa Anda prihatin seperti ini. Jangan bermalas-malasan, ada saatnya bermain, ada saatnya Anda bersantai, ada saatnya Anda serius, ada saatnya Anda harus mandiri belajar, ada saatnya waktu-waktu tertentu yang harus diistimewakan. Begitu adik-adik, saya kira mudah dicerna ya apa yang saya sampaikan ya adik-adik semuanya. Senang ya? Iya Pak. Ya Pak. Ya, kalau ada hal-hal yang dirasa kurang, sampaikan aja ya, supaya Pak Miftah juga bisa menyampaikan lebih maksimal, tidak ada masalah dalam penyampaian. Begitu, terima kasih atas perhatian awal sampai akhir. Saya tunggu kekritisan Anda, saya tunggu untuk menyampaikan pendapat, untuk bertanya, untuk bisa berbagi ilmunya kepada sesama. Ini ruang Anda. Ini Anda itu difasilitasi supaya Anda mau menyampaikan yang menjadi pengetahuan Anda. Jadi jangan sia-siakan hanya Pak Miftah yang menyampaikan. Tapi ini ruang Anda. Anda harus gunakan benar untuk belajar ngomong, berpendapat, berdiskusi, bertanya, mengkanter, mengklarifikasi, dan seterusnya. Ini harus dimulai saat ini dari yang kecil dan seterusnya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat belajar. Mohon undur diri. Makasih banyak Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, saya undur diri.